Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin karena telah membimbing matkul filsafat pendidikan Islam. Dan untuk yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Wilma Aulia dari PAI 3E dengan nomor induk mahasiswa 23930444106 akan mempresentasikan mengenai dasar filsafat pendidikan Islam dan pelaksanaan pendidikan Islam. Pada konsep ini menjelaskan mengenai gambaran dasar dalam Islam ketika membentuk suatu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah tertera. Langsung saja kita mulai dari tujuan filsafat pendidikan Islam, yaitu ada dua. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa, dan yang kedua untuk mencapai keseimbangan intelektual dan spiritual. Membentuk manusia bertakwa, gimana sih maksudnya? Maksudnya kita sebagai manusia tidak boleh lupa akan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka harus dengan ketakwaan dan niat yang baik. Dan yang kedua, mencapai keseimbangan aspek spiritual dan intelektual, yaitu kita menggabungkan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan berdasarkan dengan keagamaan. Yang kedua, landasan-landasan yang dimiliki oleh filsafat pendidikan Islam. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, ada Al-Quran, yang mana Al-Quran sendiri adalah tujuan ataupun pedoman hidup setiap manusia ataupun setiap umat Islam. Dan yang kedua, ada hadis, yaitu segala ucapan dan perbuatan Nabi. Untuk yang ketiga, ada ijma, yaitu kesepakatan dari seluruh ulama. Dan yang terakhir ada qiyas, yaitu analogi-analogi yang telah disampaikan oleh para ulama juga. Untuk yang ketiga, di sini terdapat prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang mana terdapat 4 bagian, yaitu tauhid. Tauhid yaitu ketuhanan, yang mana kita harus selalu menuhankan Tuhan dan tidak boleh menyembah yang lain. Dalam artian kita harus selalu lurus kepada fokus kepada keagamaan. Dan yang kedua ada keseimbangan, yaitu kita harus balance antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keagamaan. Dan tidak boleh hanya memilih salah satunya karena bisa merusak keseimbangan. Lalu yang ketiga ada keharusan ilmu, yang mana keharusan ilmu ini dalam artian kita harus selalu menuntut ilmu, karena sudah ada sendiri kan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap manusia, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan yang keempat, di sini mengutamakan adab dan akhlak, karena sesungguhnya mau setinggi apapun ilmu, kalau tidak memiliki akhlak dan adab, maka tidak ada apa-apa. Dan yang terakhir, di sini terdapat dasar pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar. Yang kedua, berlandaskan institusi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan yang menyesuaikan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum nasional. Sebelum saya akhiri materi kali ini, saya akan memberikan satu kata-kata mutiara, yaitu setiap hal kecil yang kita lakukan hari ini, maka hal itu akan semakin mendekatkan kita kepada keberhasilan ataupun impian yang sudah kita amankan. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.